Semuanya, perkenalkan nama saya Elida Oknavia Panjaitan dengan NIM 2015150016. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan motor listrik dari pengaplikasian dan pembahasan dari materi gaya Lorentz. Berikut alat dan bahannya. Di sini saya sudah mempersiapkan baterai, magnet, 2 peniti, dan isolasi, gunting, dan kawat tembaga yang sudah saya lilitkan. Dan berikut caranya. Di sini saya akan menempelkan kancing peniti di kanan kiri baterai. Selanjutnya di sebelahnya. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya, kita akan menempelkan baterai berikut di meja. Agar kita tidak memegangnya secara langsung. Seperti ini, dalam lubang sisi kanan kiri baterai. Dan kita akan menempelkan bagian dari magnet seperti ini. Maka dia bergerak seperti ini, memutar dan panas, jadi kita tidak boleh menyentuhnya. Gaya Lorentz. Nama Lorentz adalah nama yang berasal dari salah satu fisikawan dari Belanda, yaitu Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Pada awalnya, Anton Hendrik Lorentz meneliti interaksi konduktor listrik dan kemudian menerapkan medan magnet. Kemudian dari hasil penelitian, kami akhirnya mendapatkan gaya yang disebut gaya Lorentz. Itu yang disebut dengan Anton Hendrik Lorentz. Nah, berdasarkan pengetahuan kekuatan itu, akhirnya dapat menentukan motor listrik yang dapat digunakan untuk memindahkan sejumlah perangkat yang berguna, misalnya kipas, mesin cuci, baterai, dan masih banyak lagi. Untuk menentukan arah gaya medan magnet pada gaya Lorentz itu ditentukan dengan aturan tangan kanan. Jari-jari tangan kanan diatur sedemikian rupa sehingga ibu jari tegak lurus terhadap telunjuk dan tegak lurus juga terhadap jari tengah. Bila arah medan magnet atau B diwakili oleh telunjuk dan arah arus listrik atau I diwakili oleh ibu jari, maka arah gaya Lorentz atau F ditelunjuk oleh jari tengah. Berikut adalah gambar untuk menentukan arah gaya medan magnet pada gaya Lorentz. Berdasarkan gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I kali B kali sin theta. Nah, rumus ini berlaku untuk panjang kawat 1 meter. Perhitungan ini tadi adalah gaya Lorentz yang mempengaruhi kawat tiap satuan panjang. Jadi jika panjang kawat sama dengan L, maka besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. F itu gaya Lorentz dalam Newton, I sama dengan kuat arus listrik dalam ampere, L sama dengan panjang kawat dalam meter, B kuat medan magnet atau Tesla, theta sama dengan sudut antara I dan B. Untuk menentukan faktor yang mempengaruhi gaya magnet
pada suatu penghantar, yaitu gaya Lorentz pada penghantar bergantung pada faktor sebagai berikut. 1. Kuat medan magnet. B. 2. Besar arus listrik I. Yang ketiga, panjang penghantar L, sehingga dapat dirumuskan F sama dengan B kali I kali L. Nah, keterangannya itu F sama dengan gaya Lorentz atau N, B sama dengan kuat medan magnet atau Tesla, I sama dengan kuat arus listrik atau A, L sama dengan panjang penghantar itu M meter. Besar gaya Lorentz. Hasil-hasil yang diperoleh dari percobaan menyatakan bahwa besar gaya Lorentz dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L kali sin A. F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan induksi magnetik medan magnet, I sama dengan kuat arus, L sama dengan panjang kawat dalam medan magnet, A itu sama dengan sudut diapit I dan B. Dan selanjutnya kita menggunakan kawat tembaga yang lainnya. Sama seperti tadi cara memasukkannya. Seperti ini. Maka dia akan berputar seperti ini. Beginilah hasil dari praktikum saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu aja presentasi dari saya.